Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur. Sepanjang minggu ini banyak pengalaman yang sudah kita alami. Mungkin banyak perkara yang kita alami juga, suka duka, khususnya di masa COVID ini. Tapi kita percaya jika kita masih bisa datang beribadah saat ini, semua itu karena anugerah Tuhan. Haleluya saudara. Mari kita siapkan hati kita mengucap syukur kepada Dia. Kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab anugerahnya begitu luar biasa kepada kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jika pada saat pagi hari ini Tuhan, kami bisa bersama-sama kembali Tuhan datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Ini semua adalah anugerah-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, ketika kami datang beribadah kepada Engkau Tuhan, kami membuka hati kami dan kami izinkan Roh Kudus menjamah kami. Kami izinkan Roh Kudus menjamah seluruh kehidupan kami. Kami buka hati kami Tuhan. Kami fokuskan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebab Engkau lah yang layak kami sembah. Sebab hanya Engkau lah Tuhan yang layak kami puji. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami mau sembah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Oh, kami berterima kasih Yesus, sebab Engkau sungguh baik. Kami berterima kasih Tuhan, sebab karya-Mu besar. Anugerah-Mu nyata atas hidup kami, melimpah atas hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Sebab Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Engkau Allah yang tahu atas segala yang kami alami. Engkau yang mengetahui atas apa yang kami alami Tuhan Yesus. Dan Engkau yang akan mencukupkannya, Engkau akan memenuhi segala sesuatu. Dan saat ini bagian kami memuji, menyembah Engkau, menyukurkan nama-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kami angkat puji-Mu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidup.
kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari lebih lagi saudara, sama-sama dengan jemaat Tuhan angkat pujian. Katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap. Katakan, namun tanganmu sungguh lagi katakan, saat ku dalam kegelapan, Engkau hadir di sisiku, dan Engkau berkata jangan takut. Engkau berkata jangan takut, Kau beriku. Sambil angkat kedua tanganmu, katakan, Kaulah Tuhan, yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari lebih lagi saudara, angkat kedua tanganmu, katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus.
di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Biar pujian ini menjadi doa kami juga Tuhan, ungkapan hati kami yang paling dalam kepada Engkau Tuhan. Selamanya kami akan melayani Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami tetap melayani Engkau Tuhan. Kami menjadi duta kerajaan, kami menjadi representatif Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat menghitung hari-hari kami dengan bijak, dan kami dapat memanfaatkan waktu kami untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa, memuliakan nama Tuhan melalui kesaksian kami, melalui kehidupan kami. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan, dan Kau pakai hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, agar firman yang disampaikan Tuhan bisa kami terima dan kami bisa aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ajar kami Bapa, ajar kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama saudara angkat pujian. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar semua rencana-Mu digenapi. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Sekali lagi saudara, angkat pujian dari awal. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Muliakan Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Yesus, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan agung karya
Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Oh, kami bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat apa yang kami naikkan kepadamu. Setiap doa, pujian dan penyembahan kiranya berkenan di hati kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami dan kami buka mata hati kami lebar-lebar. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Salam saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari satukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih kembali kami boleh datang kepadamu. Kami boleh beribadah kembali dan kami boleh memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Bapa. Dan saatnya Bapa pada pagi hari ini kami mau membuka hati untuk mendengar firman-Mu, mendengar nasihat firman-Mu. Kami siap untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami siap untuk boleh mengerti, belajar akan kebenaran firman-Mu. Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Dan pakai hamba Bapa hanya sebagai alat, tidak lebih daripada itu. Urapi hamba dengan urapan daripada Engkau. Biar Allah Roh Kudus sendirilah yang menaruh perkataan hikmat firman di dalam hati jiwa lebih berhamba ini. Kuduskan, sucikan hamba-Mu ini ya Bapa oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hamba boleh layak melayani Engkau. Hamba boleh layak menjadi alat-Mu Bapa. Ampuni juga akan salah dan dosa yang telah hamba lakukan di dalam kehidupan ini. Ampuni Bapa. Sebab hamba sadar, hamba mengakui di dalam kehidupan ini betapa banyaknya kesalahan dan dosa, ketidakbenaran yang hamba perbuat di dalam kehidupan ini. Ampuni hamba Bapa, ampuni. Bapa, terima kasih buat pengampunan yang Engkau berikan. Hamba percaya oleh darah Tuhan Yesus Kristus, hamba dilayakkan menjadi alat-Mu. Dan demikian juga Bapa Surgawi, bagi setiap jemaat GB Green Tuparep yang saat ini mendengar firman Tuhan, biar Allah Roh Kudus sendirilah yang menuliskan kebenaran firman itu di dalam hati jiwa bibir mereka, di dalam jiwa mereka, di dalam hati mereka, sehingga firman itu betul-betul tertulis di dalam hati mereka. Firman itu betul-betul menjadi momentum prima bagi mereka, dan setiap jemaat ini boleh dibangun di atas kebenaran firman-Mu, sehingga jemaat GBG itu menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bapa, berfirmanlah, kami siap semua untuk mendengar firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Bapa pembacaan dan perenungan firman pada pagi dan siang ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudah yang kasih dalam Tuhan, sekarang kita masuk dari Yohanes 3:16, poin yang ketiga yaitu dunia. Tapi sebelum kita masuk ke poin yang ketiga ini, saya akan bacakan firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes 3:16 ini kita masuk poin ketiga yaitu dunia. Dan firman Tuhan katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara, di dalam kalimat dunia di sini saudara, Allah mengasihi dunia ini bukan berarti Allah mengasihi dunia yang diciptakan. Sebab kita tahu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di dalam Kejadian pasal 3, di mana Allah mengutuk bumi ini, Allah mengutuk tanah ini. Oleh sebab itu Allah tidak mungkin lagi mengasihi dunia ini, yang artinya planet dunia ini yang sudah penuh dengan dosa, yang dikuasai dengan kegelapan. Tetapi maksud di mana dikatakan Allah mengasihi dunia ini, artinya Allah mengasihi manusia yang tinggal di dunia ini, manusia yang ada di dunia ini. Jadi kalimat dunia di sini
mewakili orang-orang atau manusia yang tinggal di dalam dunia ini atau di atas dunia ini. Nah saudara, dunia dalam bahasa aslinya itu disebut kosmos. Kosmos itu mencakup arti yang sangat luas, yang tidak hanya menunjukkan alam semesta, tapi juga menunjukkan orang-orang yang jatuh dalam dosa. Yang tadi baru saya katakan bahwa dunia ini tempat tinggal manusia. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa, manusia yang sudah tidak ada harapan lagi, manusia yang sedang menuju kepada kematian kekal karena dosa. Manusia ada di dunia ini karena orang tua pertama kita jatuh dalam dosa dan Allah membuang manusia, orang tua pertama kita, keluar dari Taman Firdaus atau Taman Eden. Dan akhirnya dari keturunan Adam dan Hawa inilah semua manusia yang ada di dunia ini betul-betul sudah terputus hubungannya dengan Allah Bapa di surga. Dan tidak ada lagi pengharapan karena dosa membuat manusia jauh dari Allah, terputus dengan hubungan dengan Allah. Dan melalui dosa jugalah manusia tidak lagi mencari Allah. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 3. Saudara, jadi sangat jelas sekali dunia tempat orang berdosa. Dunia tempat manusia berdosa. Dunia adalah tempat manusia berdosa yang sedang menuju kepada kematian kekal. Kematian yang pasti. Itu sudah pasti saudara. Sehingga di dalam Roma 3 tidak ada seorang pun dikatakan mencari Allah. Allah yang benar. Allah yang benar. Allah yang benar adalah Allah yang kita tahu dan kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Allah yang benar adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Di luar itu tidak ada lagi Allah yang benar. Hanya ada satu Allah yang benar yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara, kosmos mencakup arti yang sangat luas. Artinya bukan hanya bicara dunia, saudara. Itu tidak, dunia bagian daripada kosmos, bagian daripada alam semesta ini. Nah, jadi kosmos itu menggambarkan tentang apa yang ada di dalam alam semesta ini. Jadi alam semesta yang tidak terukur luasnya, Saudara, kosmos juga menunjukkan alam semesta, kata ini adalah persamaan kata langit dan bumi. Jadi kalau saya mau jelaskan lebih detail lagi tentang kosmos ini, ya ini bicara mengenai langit dan bumi. Artinya bumi kita tahu ada di tengah-tengah, ya, ada di dalam alam semesta ini. Jadi bumi ini ada di dalam orbitnya, ya saudara. Dan kosmos itu menciptakan alam semesta yang maha luas ini, di mana bumi artinya melayang-layang seperti itu sudah di alam semesta ini. Nah, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 firman Tuhan katakan demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi jelas sekali Allah menciptakan langit dan bumi, ini yang disebut alam semesta. Dan alam semesta yang maha luas ini yang tidak terukur oleh manusia. Saking maha luasnya dan hanya Allah saja yang bisa tahu, karena Dia yang menciptakan langit dan bumi. Nah, itu langit dan bumi artinya itu bicara menuju kepada alam semesta. Nah, setelah Allah dengan firman-Nya menciptakan alam semesta, maka Allah dengan firman-Nya juga menciptakan isinya. Dan setelah Allah menciptakan alam semesta, lalu Allah menciptakan isinya. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 1, ayat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, bagaimana kronologis Allah menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Planet-planet, matahari, bulan dan bintang, semua Dia ciptakan di alam semesta ini. Dan itu ada di dalam Kejadian pasal 1, ayat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau saudara baca nanti di rumah. Sampai pada Kejadian pasal 1 ayat 28. Ayat 29 bagaimana firman Tuhan katakan di hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Lalu Allah telah menciptakan manusia, Allah memberkati manusia. Menjadi satu lembaga keluarga yang dibentuk. Dan setelah itu Allah melihat semua ciptaannya baik adanya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi firman, apa yang Allah ciptakan dalam alam semesta ini, di dalamnya ada bumi atau dunia yang dikatakan Yohanes 3:16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, itu ada di dalam alam semesta ini. Saudara, dikatakan di sini bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian pasal 1 ayat 1. Jadi di situ Allah berfirman. Allah berkata-kata. Nah, firman itu siapa, saudara? Firman itu siapa, saudara? Nah, di dalam Kolose pasal 1 ayat 16 saya akan bacakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, Kolose 1 ayat 16 ini berbicara mengenai Yesus Kristus. Artinya apa? Artinya Yesus Kristuslah firman yang menjadikan alam semesta dan segala isinya. Dia yang menciptakannya. Pribadi Allah yang kedua yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, termasuk manusia di dalamnya. Nah, saudara, lalu apakah pribadi Yesus sendiri yang menciptakan itu? Tidak. Tentu kita melihat di dalam Kejadian pasal 1 itu bagaimana menceritakan tentang 3 pribadi dalam satu Allah yang bekerja sama menciptakan alam semesta ini. Nah, firman itu adalah Yesus. Artinya Yesus yang menciptakan bersama Allah Bapa di surga, bersama Allah Roh Kudus. Tetapi penciptanya adalah firman itu, ucapan keluar, firman yang keluar dari mulut Allah. Di dalam Yohanes pasal 1 bagaimana Yohanes menggambarkan kristologi yang luar biasa sekali, menggambarkan tentang firman yang betul-betul bisa mendapatkan pewahyuan yang luar biasa. Yohanes menulis, pada mulanya firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan di dalam ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Jadi sudah yang kasih dalam Tuhan. Alam semesta ini, langit dan bumi dengan segala isinya, yang menciptakan adalah Yesus Kristus Tuhan. Dialah pencipta semuanya ini. Dan dikatakan jelas sekali di dalam Kolose 1 ayat 16. Saudara, kita harus memahami hal ini. Kita harus mengerti hal ini. Kita sebagai orang pilihan Tuhan. Kita sebagai yang disebut anak-anak Tuhan. Kita yang disebut juga sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Saudara dan saya harus mengerti dan memahami dan tahu bahwa Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat kita, pencipta alam semesta ini. Yang menjadikan tidak ada menjadi ada. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Jadi termasuk di dalamnya yang ada di bumi ini, segala apapun juga termasuk saudara ya, termasuk kacoa misalnya saudara ya, termasuk kutu busuk dan lain sebagainya, Yesus yang menciptakannya saudara. Jadi betapa luar biasa semua ini. Dan dikatakan di dalam Kolose 1:6 di mana Yesus selain menciptakan alam semesta ini, langit bumi dengan segala isinya, Dia juga menciptakan segala sesuatu, singgasana ya, kerajaan ya, pemerintahan, penguasa, semua diciptakan oleh Dia. Termasuk pemerintahan yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini. Semua tanpa seizin Allah, tidak ada pemerintahan. Jadi semua pemerintahan itu tentunya Yesus Kristuslah yang menjadikan pemerintahan-pemerintahan ada di dalam setiap negara-negara. Dan tanpa seizin Allah, tidak ada pemerintahan yang menjadi berkuasa, saudara. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Sebab di bawah kolong langit ini dan di bumi ini, semua dalam kontrolnya Allah, dalam kedaulatannya Allah, dalam pemandangannya Allah, dalam rencananya Allah. Jadi semua apa yang bergerak, apa yang terjadi di dunia ini, saudara, apapun itu, semua ini dalam pemeliharaan Allah, di mana Yesus Kristus Tuhan sedang membawa dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini, membawa semua masuk dalam rencananya. Jadi saudara dan saya di dalam Yesus Kristus Tuhan sebagai orang percaya, sebetulnya kita enggak perlu khawatir, kita enggak perlu takut. Apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang terjadi di alam semesta ini, semuanya kita enggak perlu takut. Sebab apa? Sebab kita tahu, saudara dan saya sebagai orang percaya, ada dalam pemeliharaan Allah yang sempurna. Kita sedang dibawa menuju dalam rencananya. Sehingga kita nanti pada satu titik akhir yang sudah Tuhan tentukan, saudara dan saya akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang perlu saudara dan saya juga ketahui tentang Yesus Kristus adalah yang menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, saudara, seringkali
kita tidak mengerti dengan kejadian-kejadian yang terjadi seperti saat ini. Kita tahu wabah virus corona itu mewabah di seluruh dunia. 200 negara lebih terkena wabah virus corona. Bahkan yang meninggal saja kalau tidak salah sampai hari ini lebih daripada 700.000 orang yang meninggal di seluruh dunia karena virus corona. Ini wabah yang luar biasa sekali, saudara. Lalu wabah ini dari mana? Seperti yang lalu saya katakan, wabah ini ada karena dosa manusia, karena kerakusan manusia, karena keserakan manusia, karena ambisi manusia, karena ketidakpuasan manusia. Semua itu muncul dari apa? Semua itu muncul dari natur daging manusia. Natur yang bersumber dosa itulah yang menciptakan kerakusan, ambisi dan lain sebagainya. Sehingga menimbulkan sakit penyakit dan lain sebagainya. Efek daripada kerakusan atau dosa manusia. Muncullah wabah virus corona. Nah saudara, virus corona saya percaya itu bukan dari Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan itu ada. Tentu Tuhan punya maksud. Lalu pertanyaannya, puluhan tahun yang lalu, sebelum ada wabah virus corona, manusia nggak tahu. Kita nggak bisa menduga. Bahkan pakar-pakar kesehatan pun tidak tahu. Semua kaget dengan adanya virus corona ini. Semua tidak bisa menghindar. Pertanyaannya, apakah Tuhan tahu? Tuhan tahu, semua dalam kendalinya Tuhan. Tuhan tahu semua ada sudah dalam rencana Tuhan. Artinya apa? Virus corona ada, Tuhan sudah tahu dari sebelum alam semesta ini ada. Tapi semuanya ini saya percaya apapun yang terjadi, kita tahu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang Kristen yang mengasihi Dia. Siapa orang Kristen yang mengasihi Dia? Adalah orang Kristen yang betul-betul beriman sejati. Adalah orang Kristen yang betul-betul berani bayar harga di dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Saudara dan saya tidak bisa berkata aku mengasihi Tuhan kalau saudara dan saya tidak berani bayar harga. Saudara tidak bisa berani, jangan pernah berkata, saudara berkata bahwa saya murid Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak siap ditegur, tidak siap dipukul, tidak siap dihajar oleh Tuhan. Agar apa? Agar natur kedagingan kita tidak mendominasi hidup kita. Kita nggak layak dikatakan murid Tuhan kalau kita nggak siap untuk dididik oleh Tuhan. Kita nggak siap, kita nggak layak disebut murid Tuhan kalau kita tidak mau dididik Tuhan, tidak mau dipukul Tuhan. Kok Tuhan bisa pukul kita? Kok Tuhan bisa didik kita? Ya, karena Tuhan tahu. Kalau natur daging saudara dan saya dibiarkan mendominasi hidup saudara dan saya percaya hidup saudara dan saya tidak akan pernah bisa memuliakan Tuhan. Jadi Tuhan selalu didik kita, Tuhan selalu hajar kita. Dengan tujuan apa? Agar natur kedagingan saudara dan saya, keinginan daging saudara dan saya, kenyamanan daging saudara dan saya, semakin lama semakin dikikis, semakin dihancurkan, semakin dikurangi. Agar apa? Agar natur rohani saudara dan saya bisa memuliakan Tuhan. Sebab kita tahu jiwa kita itu nempel sama natur daging kita. Jadi lebih banyak dipengaruhi oleh natur daging kita. Oleh sebab itu Tuhan yang sendiri yang maha tahu, Dia harus matikan tahap demi tahap natur daging saudara dan saya. Sehingga kita bisa memuliakan Tuhan. Sehingga dikatakan di dalam Lukas pasal 9 dan 23 dikatakan bahwa kita ikut Yesus harus bayar harga. Apa itu? Menyangkal diri kita setiap hari, memikul salib kita setiap hari. Jadi itu bagian menjadi salah satu ikut Tuhan. Sebab Injil mengajarkan ikut Tuhan tuh secara fisik kita akan menderita. Ikut Tuhan, Injil berkata bahwa natur kedagingan kita semakin hari semakin dibuat tidak nyaman. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan percaya Yesus harus kaya, percaya Yesus diberkati, percaya Yesus berhasil, itu adalah Injil palsu. Itu adalah Injil yang menyesatkan. Sebab Injil tidak pernah berkata seperti itu. Injil hanya berkata, ikut aku pikul salib sangkal diri. Artinya apa? Natur daging saudara saya semakin lama semakin dimatikan. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Di dalam dunia atau yang disebut kosmos atau yang dikatakan alam semesta ini, di dalam perjanjian baru itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24 berkata demikian. Allah yang telah menjadikan bumi
dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Perhatikan saudara. Ya. Di dalam Kisah Rasul 17 ayat 24. Saya bacakan sekali lagi. Allah yang telah menjadikan bumi dengan segala isinya. Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Nah saudara, di sini dalam perjanjian baru ya, Kisah Rasul pasal 17-24, Rasul Paulus mau menjelaskan. Di sini Rasul Paulus mau menjelaskan bahwa Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Artinya Paulus mau menjelaskan bahwa semua ini ada karena ciptaan Tuhan. Semua ini karena Allah yang menciptakannya. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini, bumi dengan segala isinya, ini Allah yang menciptakannya, Allah yang tidak diam di kuil-kuil tangan buatan manusia atau yang ada di patung-patung. Tidak ada di situ saudara. Bahkan saudara dan saya harus tahu juga bahwa Allah juga tidak tinggal di gereja. Gereja secara fisik, gereja secara bangunan, semegah apapun gereja saudara dan saya, semegah apapun gereja yang ada di dunia ini tidak pernah bisa menampung Allah. Dan Allah tidak tinggal di situ. Karena Allah itu maha besar. Saudara dan saya harus tahu bahwa alam semesta yang maha besar ini bagi saudara dan saya, di mana manusia hanya baru berapa persen mempelajari alam semesta ini. Hanya baru sekian persen. Mungkin baru 10% manusia bisa mempelajari alam semesta yang maha luas ini. Sudah tahu alam semesta ini ada di dalam genggamannya Tuhan. Ada di dalam kontrolnya Tuhan. Jadi Allah yang begitu besar tidak mungkin tinggal di kuil-kuil. Tidak mungkin tinggal di patung-patung saudara. Nah ini hal yang harus saudara dan saya mengerti saudara. Tetapi firman Tuhan juga katakan di dalam 1 Korintus 3:16. Bahwa tubuh saudara dan saya baitnya Allah. Rumahnya Tuhan, rumahnya Roh Kudus. Jadi Allah yang adalah roh itu juga tinggal di dalam hati nurani atau di dalam roh saudara dan saya bersatu. Jadi tubuh saudaralah rumahnya Tuhan. Tubuh saudaralah baitnya Allah. Bukan di gereja. Semoga apapun gereja itu, Allah tidak tinggal di situ. Apalagi di kuil-kuil juga sama, tidak. Tapi Allah tinggal di dalam tubuh saudara dan saya. Tubuh yang bernatur dosa ini. Tubuh yang bersumber dosa ini. Tapi Allah mau tinggal di dalam tubuh yang berdosa ini. Yaitu menyatu dengan roh saudara dan saya. Dia tinggal bersatu dalam roh saudara dan saya. Sehingga firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 3:9 dikatakan bahwa natur rohani saudara dan saya. Rohani saudara dan saya sudah disucikan, sudah dikuduskan. Dan benih ilahi itu ada di dalam natur rohani saudara dan saya. Artinya apa? Saudara dan saya secara hukum Tuhan dan Tuhan berkata status saudara dan saya, rohani saudara dan saya dikatakan kamu sudah kudus, kamu sudah suci dan kamu tidak bisa berbuat dosa lagi. Itu natur rohani saudara dan saya. Jadi syukur kepada Allah. Kelak nanti Tuhan panggil saudara dan saya. Kita tahu natur daging kita ini akan kembali menjadi tanah dan debu. Tapi natur rohani saudara dan saya yang sudah dikuduskan akan kembali kepada Bapa di surga. Dan ini jaminan. Dan ini status yang saudara berikan kepada saudara dan saya. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dan saya bisa percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Allah. Karena apa? Karena Roh Kudus, Roh Allah yang tinggal di dalam roh saudara dan saya. Karena Roh Allah lah saudara dan saya bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Karena Roh Allah lah yang ada di dalam diri saudara dan saya atau Roh Kudus itu yang bisa mengaku Yesus adalah Juru Selamat saudara dan saya. Karena Roh Kudus dan Roh Allah yang ada di dalam roh saudara bisa mempercayai bahwa alam semesta ini Dia yang ciptakan semuanya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Betapa luar biasanya saudara. Bersyukur saudara dan saya menjadi orang pilihan Tuhan. Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan anugerah keselamatan yang Allah berikan kepada saudara dan saya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu tidak akan pernah bisa hilang. Pernah saya katakan minggu-minggu yang lalu. Seorang Kristen sejati yang natur rohaninya, yang rohnya sudah ada Roh Kudus di dalam
rohnya, yang udah bersatu Roh Kudus dalam rohnya, tidak akan pernah bisa murtad. Saya katakan minggu-minggu yang lalu. Jadi Kristen sejati tidak bisa murtad. Kalau kita lihat, kalau kita dengar ada Kristen sejati yang bisa murtad, enggak usah kaget. Enggak usah aneh saudara. Enggak usah kaget saudara. Kenapa? Sebab sesungguhnya dia itu bukan orang pilihan Tuhan. Dia dia ketika dia menjadi Kristen dia hanya kos menjadi orang Kristen. Sudah tahu kalau orang kos kalau udah nggak bayar kosan bisa keluar kapan saja saudara. Tapi saudara dan saya bukan kos. Sebab saudara dan saya anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara, satu hal lagi saudara. Tadi saya katakan alam semesta yang maha luas ini manusia hanya bisa mungkin saudara. Saya bukan ahli dalam ilmu ini saudara, tapi saya hanya memahami saudara bahwa manusia hanya bisa mempelajari mungkin 10% dari 100% alam semesta ini yang maha luas ini. Dan anehnya lagi saudara, ada banyak lagi manusia-manusia yang pintar tapi bodoh saudara. Pintar tapi bodoh saudara. Bahkan mereka sampai mau mengeluarkan dana yang miliaran dolar. Untuk mencari apa saudara? Mencari UFO, alien. Mereka mempercayai bahwa selain di bumi ini ada kehidupan di planet-planet lain. Sehingga miliaran dolar dikeluarkan untuk mencari itu saudara. Lalu signal-signal dipasang, antena parabola yang besar sekali dipasang untuk mencari signal-signal mungkin nanti ada yang balas dan lain sebagainya. Saudara, saya kasih tahu. Alien itu tidak ada. Saya kasih tahu saudara. Kehidupan hanya ada di bumi ini. Tidak ada di planet lain lagi. Jadi orang-orang pintar yang tapi bodoh itu saudara. Percuma buang waktu dan buang uang begitu banyak. Hanya untuk mencari hal-hal yang nihil. Hal-hal yang tidak ada artinya apa? Tidak. Karena memang tidak ada. Kalau orang-orang ilmuwan itu percaya Alkitab, dia nggak akan lagi mencari yang namanya objek-objek UFO dan lain sebagainya, saudara. Itu tidak ada, saudara. Karena mereka tidak beriman, mereka tidak percaya firman Tuhan, akhirnya mereka dibodohi, dimanipulasi oleh si iblis, oleh roh-roh jahat. Sehingga akhirnya apa? Oh muncul penampakan ini, muncul penampakan itu. Saya percaya saudara, sekalipun ada, itu ada kerjaan daripada kuasa-kuasa kegelapan atau roh-roh jahat sehingga memanipulasi orang yang tidak beriman kepada Kristus. Jadi saudara dan saya harus tahu bahwa di alam semesta ini Allah yang menciptakan kehidupan hanya ada di bumi ini. Kehidupan hanya ada di dunia ini. Sehingga firman Tuhan telah dikatakan di dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah enggak bicara mengenai planet ini. Tidak. Jelas sekali karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi objeknya cuma satu, dunia ini. Dan dunia ini adalah apa? Tempat Allah menciptakan semuanya. Makhluk hidup ini. Termasuk binatang-binatang yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini. Dan salah satunya adalah manusia yang sangat berharga di mata Allah. Karena manusia adalah gambar daripada Allah sendiri. Oleh sebab itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika iblis mau membinasakan manusia. Dan iblis dalam tanda kutip berhasil. Membuat Adam dan Hawa orang tua pertama saudara dan saya jatuh dalam dosa. Dan akhirnya Adam dan Hawa dibuang ke bumi ini, ke dunia ini. Lalu Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21 dengan sangat jelas sekali. Paulus katakan bahwa karena dosa satu manusia yaitu Adam. Semua manusia sudah tercemar dosa. Dan Roma 3:23 dikatakan kemuliaan Allah atau roh Allah meninggalkan manusia. Dalam tanda kutip iblis berhasil menghancurkan gambar Allah, merusak gambar Allah yang ada pada semua manusia. Tetapi gambar Allah itu hanya rusak, sudah samar-samar, tidak hilang. Jadi semua manusia di muka bumi ini siapapun itu tetap punya gambar Allah. Cuma gambar Allahnya itu rusak, gambar Allahnya itu buram. Kenapa? Karena dosa. Nah, Allah datang ke dunia ini, berinkarnasi menjadi manusia Yesus Kristus dengan satu tujuan. Yaitu apa? Kembali mengembalikan gambar Allah yang rusak itu. Kembali mengembalikan gambar Allah yang buram itu. Menjadi gambar Allah yang kembali utuh. Dan itu adalah gambar Allah yang diprogres oleh Allah.
Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, gambar Allah yang rusak itu, gambar Allah yang buram itu akan dikembalikan seperti semula. Seperti Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa. Jadi saudara dan saya, saat ini kita sedang diproses Tuhan. Kita sedang dilukis oleh Tuhan. Agar gambar Allah yang rusak ini, gambar Allah yang buram ini, di dalam pribadi saudara dan saya, Tuhan sedang kembali lukis. Tuhan sedang perbaiki kembali. Bagaimana Tuhan memperbaiki gambar Allah yang rusak itu? Bagaimana Allah memperbaiki gambar Allah yang buram itu? Allah memperbaiki gambar Allah yang buram pada saudara dan saya hanya lewat firman-Nya. Inilah cara Allah bagaimana memulihkan gambar Allah itu lewat firman-Nya. Dan firman Allah inilah yang menyempurnakan kembali gambar itu yang rusak. Tapi pertanyaannya saudara, kalau saudara dan saya mengaku sebagai orang Kristen sejati, apakah saudara dan saya siap diproses oleh firman Tuhan? Apakah saudara siap menyukai, cinta akan firman Tuhan? Atau lebih cinta mana? Apakah saudara lebih cinta kekayaan? Saudara lebih cinta harta-harta yang ada di dunia ini? Saudara lebih cinta uang saudara? Saudara lebih cinta perhiasan permata yang mahal yang saudara miliki daripada firman Tuhan? Lebih berharga mana? Daud katakan dengan sangat jelas sekali, firman Tuhan lebih berharga daripada emas yang tua. Saudara dan saya kalau mau memiliki gambar Allah yang rusak dan buram itu, kalau mau Tuhan perbaiki, kalau Tuhan mau pulihkan, hanya lewat firman Tuhan. Artinya apa? Saudara dan saya harus siap diproses oleh firman Tuhan. Dan saudara harus membuka hati saudara dan saya. Sebab gambar Allah itu hanya bisa diperbaiki, hanya bisa dipulihkan lewat firman Tuhan. Firman yang masuk dalam hati nurani saudara dan saya. Firman itu yang akan bekerja mengeluarkan cahaya firman Tuhan. Terang firman Tuhan yang menerangi kembali gambar Allah itu. Jadi firman itu masuk dalam hati saudara. Dan di sini firman itu akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Nah itulah buah firman yang memulihkan gambar Allah itu. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kita kembali ke poin 3 ini saudara. Tadi saya katakan bahwa di dalam perjanjian baru bagaimana Paulus menceritakan tentang alam semesta ini, bahwa dikatakan Allah yang menjadikan bumi, Allah yang menciptakan semua alam semesta ini, dan Allah itu tidak tinggal di kuil-kuil atau kuil-kuil tangan buatan manusia atau patung-patung. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang sudah ketahui, Allah tinggal di mana? Allah tinggal di dalam roh saudara dan saya. Di dalam hati nurani inilah, di dalam roh inilah Dia tinggal. Sekali lagi, bukan di gereja yang megah, gereja yang hebat. Nah kalau banyak banyak hamba-hamba Tuhan berkata bahwa kalau saya masuk sebuah gereja, saya merasakan atmosfer kemuliaan Tuhan hadir. Saudara, saya nggak ngerti hamba Tuhan bisa bicara ini dari mana alasannya, dari mana dasarnya, saudara. Paulus katakan dengan sangat jelas, Allah tinggal di dalam natur ini, natur daging saudara dan saya. Tapi tidak tinggal di gedung-gedung gereja, bangunan-bangunan yang megah, tidak saudara. Ini harus dipahami saudara. Kemuliaan Allah itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau Roh Kudus betul-betul ada di dalam naturani saudara dan saya, di dalam hati nurani saudara dan saya, di dalam roh saudara dan saya percaya ada kemuliaan Tuhan yang selalu hadir dalam hidup saudara dan saya. Dan itu akan berdampak di mana saudara dan saya berada. Artinya di mana saudara dan saya berada, orang di sekitar kita bisa merasakan, bisa mengalami, bisa mengalami apa yang dikatakan ada damai sejahtera yang keluar dari sikap hidup saudara dan saya. Ada sukacita yang berdampak buat orang lain. Ada buah firman yang berdampak buat orang lain. Saudara, jadi sebagai orang Kristen sejati, di dalam Matius 7:20 dengan sangat jelas sekali dikatakan bahwa dari buahnya kamu akan tahu.
dari buahnya kamu akan tahu. Ini jelas sekali saudara. Ini bicara ciri-ciri daripada kekristenan sejati. Orang Kristen tidak mungkin menjadi batu sandungan, tapi akan selalu jadi berkat dimanapun dia berada. Sebab apa? Sebab ada roh Allah di dalam hati nuraninya, di dalam rohnya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kosmos tempat tinggal umat manusia yaitu bumi atau dunia ini, saudara. Nah, di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 7, saya akan bacakan. 1 Timotius pasal 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi di sini dikatakan bahwa 1 Timotius 6 ayat 7 dikatakan sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi artinya apa saudara? Artinya kosmos tempat tinggal saudara dan saya yang disebut bumi ini atau dunia ini ya, yang ada di dalam alam semesta ini, artinya apa? Ketika sudah maksud daripada ayat ini, ketika saudara dan saya dilahirkan, saudara dan saya dilahirkan dalam keadaan telanjang. Enggak ada yang bawa aksesoris perhiasan dan sebagainya. Sekalipun dia anak konglomerat, tetap sama-sama telanjang. Nah, maksud Paulus katakan telanjang, artinya saudara dan saya harus menyadari bahwa ketika kehidupan Tuhan izinkan kita ada di bumi ini, ada di dunia ini, kita diingatkan selalu bahwa kamu ada di dunia tidak bawa apa-apa. Kamu telanjang. Dan nanti pun dikatakan oleh Paulus nanti ketika kamu dan saya meninggal, kamu pun dalam keadaan telanjang. Tidak membawa apa-apa. Saya juga bingung sekali, sudah ada banyak sekali saya menjumpai orang-orang Kristen yang meninggal atau hamba-hamba Tuhan yang meninggal, di dalam petinya bawa Alkitab, saudara. Saya nggak ngerti, saudara, apa mayat bisa baca Alkitab, saudara? Untuk apa, saudara? Bahkan ada yang bawain baju dan lain sebagainya. Kalau jas, sepatu sih oke lah, saudara. Masa mesti telanjang, oke? Tidak masalah. Tapi yang dibawa itu, saudara, baju Alkitab, saya nggak ngerti, saudara. Ini konsep dari mana, saudara? Saya percaya ini konsep dari ajaran-ajaran agama timur, saudara. Di dalam kekristenan, orang yang meninggal cukup pakai baju, selesai. Enggak boleh bawa Alkitab, sayang Alkitab, saudara. Alkitab daripada dibawa ke peti, saudara. Mending kasihin kepada orang yang banyak membutuhkannya. Masih banyak orang butuh Alkitab, saudara. Baju-baju yang bagus, bagi-bagikan, saudara. Bukan dibawa ke peti, saudara. Ini banyak konsep-konsep yang salah mengenai pemakaman atau mengenai kematian seorang percaya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi jelas saja 1 Timotius 6 ayat 7, lahir kita telanjang, mati pun telanjang, artinya tidak bawa apa-apa. Nah, maksud daripada ayat ini juga Allah mengingatkan kepada saudara dan saya, firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa di dalam kehidupan selama di dunia ini, target saudara dan saya, fokus saudara dan saya bukan kekayaan, bukan bagaimana supaya saya berhasil, bukan bagaimana saya supaya banyak uang, bukan bagaimana supaya saya memiliki investasi banyak di dunia ini. Itu bukan target orang Kristen. Seorang Kristen sejati diingatkan di dalam surat ini, di dalam ayat ini sangat jelas sekali. Saudara dan saya lahir telanjang, mati telanjang. Artinya apa? Artinya saudara dan saya diminta untuk fokus kepada Yesus. Fokus kepada Yesus. Saya pernah katakan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20, firman Tuhan katakan bahwa saudara dan saya sudah dibeli tunai dengan darah Yesus. Artinya saudara dan saya bukan milik kita lagi. Kita tidak berhak atas hidup saudara dan saya. Hidup saudara dan saya sudah menjadi milik Kristus. Dia sudah beli saudara dan saya dengan darahnya yang mahal tercurah atas kayu salib. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Muliakan Tuhan dengan hidupmu. Sangat jelas sekali. Nah, fokus saudara dan saya sebagai orang Kristen harus memuliakan Tuhan. Dimanapun saudara dan saya harus jadi berkat. Dimanapun saudara dan saya, orang di sekitar harus tahu bahwa saudara dan saya adalah pengikut Kristus. Orang harus tahu bahwa saudara dan saya adalah orang Kristen. Fokus dalam kehidupan saudara setiap hari. Lalu pertanyaannya, apakah saudara dan saya tidak boleh usaha, tidak boleh bekerja? Harus.
Ketika saudara bekerja, itu pun tanggung jawab yang Allah berikan kepada saudara saya. Bekerjalah dengan penuh tanggung jawab, bekerjalah dengan benar, bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dalam takut akan Tuhan. Nah, di dalam saudara bekerja, jadilah berkat, jadilah surat al yang hidup. Ketika saudara berusaha pun begitu. Ketika saudara menjalankan usaha saudara, saudara itu bertanggung jawab sebab usaha yang saudara jalankan itu datang daripada Tuhan, pemberian Tuhan. Artinya saudara juga harus mengelola usaha saudara dengan baik dan benar. Dan jadikan usaha yang Tuhan percayakan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memperkaya diri bagaimana kaya. Nah saudara, lalu pertanyaan selanjutnya, apakah saudara dan saya boleh kaya? Boleh. Tuhan pun ingin saudara dan saya diberkati. Tetapi pengertian berkat, pengertian kekayaan yang Tuhan maksud adalah apa? Ketika saudara dan saya diberkati, hati saudara dan saya jangan ada di dalam kekayaan itu. Tapi pakailah kekayaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang Tuhan maksudkan saudara. Itu yang Tuhan mau kita lakukan saudara. Di dalam pelayanan saya bukan menyombongkan diri, tidak saudara. Dijauhkan saya dari kesombongan. Dijauhkan hati saya dari mencuri kemuliaan Tuhan. Di dalam setiap pelayanan saya, dimanapun saya melayani Tuhan. Lebih banyak biaya yang saya keluarkan daripada saya mendapatkan berkat dari pelayanan saya. Lebih banyak saya mengorbankan uang dari hasil usaha saya daripada saya mendapatkan berkat dari pelayanan. Kalau dihitung-hitung saudara, setiap tahun dalam pelayanan saya, itu boleh dikatakan sekian puluh juta. Lebih saudara, saya keluar biaya untuk penginjilan kemana saya pergi, kemana Tuhan utus. Bahkan kalau saya buat seminar-seminar di beberapa tempat, di daerah-daerah, itu saya tidak terima PK saudara. Bahkan saya keluar uang, nabur untuk mereka, memberkati mereka. Jadi semua buang waktu, bayar harga saudara. Itu pelayanan yang benar saudara. Jangan pernah memperkaya diri dari pelayanan saudara. Sebab konteks firman Tuhan tidak ada di situ. Jelas sekali, kita tahu semua para rasul dalam pelayanan, mereka bayar harga, mereka menderita bagi Injil. Mereka bukan kaya raya dari Injil. Jadi kalau saat ini ada banyak hamba-hamba Tuhan yang memperkaya diri dari pelayanannya, yang memperkaya diri dari gerejanya di mana dia melayani, itu adalah pencuri uang Tuhan. Itu perampok uang Tuhan. Sebab hamba tetap hamba. Artinya apa? Saudara dan saya, sebagai hamba Tuhan, saya harus sadar, saya ini hamba dan tidak berhak menuntut apa-apa. Dan firman Tuhan katakan di dalam Lukas sebagai penutup pada khotbah saya hari ini saudara ya. Saya akan bacakan Lukas 17. Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Ini penutup khotbah saya di minggu ini saudara. Tetapi minggu depan kita kembali masuk ke poin ketiga tentang kosmos atau dunia. Saya bacakan Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Perikopnya Tuhan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara, ini contoh ya, di mana Yesus berkata kepada rasul-rasulnya saat itu, kalau aku panggil sebagai menjadi rasul, kamu harus ingat, kamu ini hamba, kamu ini pelayan. Artinya apa? Jangan fokus kepada kepentingan pribadi. Siapa yang sudah saya layani? Saya melayani Tuhan. Dialah Tuhan daripada kehidupan saya. Dialah bos saya. Dialah pemimpin saya. Dialah Tuhan saya. Di mana saya dipanggil jadi hamba Tuhan, berarti saya harus melayani Dia. Artinya apa? Saya tidak berhak menuntut ucapan terima kasih dari Tuhan. Saya diberi kesempatan untuk melayani Tuhan adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Yang Tuhan berikan kepada saya. Ini satu kesempatan, ini satu kehormatan buat saya. Sehingga saya bisa melayani Tuhan.
Satu kehormatan, satu kesempatan. Dari manusia yang tidak berguna ini, dari manusia yang kotor ini, dari manusia yang belepotan dosa ini, saya dilayakkan menjadi hamba Tuhan, menjadi anak Tuhan. Saya bersyukur, saudara, saya boleh melayani Tuhan. Lalu pertanyaannya, setelah banyak keluar uang, mengeluarkan tenaga, waktu, meninggalkan keluarga, meninggalkan usaha untuk sebuah pelayanan, apakah saya bisa menuntut Tuhan? Saya sudah melayani engkau nih, berkati saya dong, berikan saya kekayaan dong, berikan saya kekayaan supaya saya bisa lebih fokus lagi melayani Tuhan, bisa lebih banyak lagi membagikan berkat kepada para hamba Tuhan yang susah di desa-desa. Saya tidak pantas berbicara seperti itu. Saya tidak pantas mohon seperti itu. Saya ini hamba. Tidak lebih daripada itu. Saya harus tahu diri, saudara. Jadi hamba tetap hamba. Jadi sangat jelas sekali Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Tuhan Yesus katakan, kamu ini hamba, kamu tidak berhak berterima kasih. Mengucapkan tuntutan, Tuhan mana terima kasihmu kepada saya? Saya sudah melayani engkau. Saya sudah membuat gereja yang besar. Saya sudah banyak mentobatkan orang. Sudah, dan saya tidak, sebagai hamba Tuhan, kita tidak berhak. Sekali lagi, tidak berhak untuk menuntut Tuhan memberkati. Atau menuntut Tuhan untuk mengucapkan terima kasih kepada saudara, kepada kita. Karena pelayanan kita kepada Tuhan. Tidak berhak. Demikian juga saya himbau. Untuk GB Game to Parep. Semua pelayan di GB Game to Parep. Mulai dari saya sebagai gembala, staf pengembalaan, diakonis, pelayan musik semua. Jangan pernah menuntut Tuhan untuk berterima kasih. Bayar harga. Sudah, dan saya dipilih menjadi pelayan Tuhan di tempat ini, di gereja ini. Satu kehormatan untuk memuliakan Tuhan. Tidak lebih daripada itu. Masalah berkat itu urusan Tuhan. Dia mau kasih enggak kasih urusan Tuhan. Tapi saudara dan saya tetap sadar kita ini hamba yang tidak berguna. Seperti Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Tuhan Yesus memberkati, kita satukan hati dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih buat firman pada pagi dan siang ini. Meteraikan firman ini Bapak di dalam setiap hati kami. Sehingga firman ini boleh menjadi firman yang akan bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam hati kami ini. Sebab kami sadar juga Bapak, hati kami ini licik, hati kami ini jahat, hati kami ini kotor. Tapi karena kasih karunia anugerah-Mu tuh Bapak, Kau mau memberikan firman-Mu, benih firman itu masuk dalam hati kami. Dan kami percaya, di dalam hati yang kotor ini, di dalam hati yang licik ini, firman itu tumbuh dan berakar dan berbuah. Hamba percaya kuasa firman lebih dahsyat, lebih berkuasa dari hati kami yang licik. Karena anugerah-Mu ya Bapak, kami boleh percaya. Karena anugerah-Mu Bapak, firman yang kami dengar boleh masuk dalam hati nurani kami. Bertumbuh, berakar dan berbuah. Terima kasih Bapak. Meteraikan ini dalam hati kami. Biar firman yang sudah Hamba sampaikan pada pagi dan siang ini tidak berlalu begitu saja. Tapi boleh menjadi momentum prima bagi setiap jemaat GBG Grand Parep. Bagi setiap mereka yang mendengar firman Tuhan. Sehingga firman ini betul-betul mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa Engkau ya Bapa sangat mengasihi kami. Sehingga Engkau mau datang mengutus anak-Mu yang tunggal datang ke dunia ini. Dunia yang penuh dengan dosa. Untuk satu tujuan, menyelamatkan manusia dari kematian kekal. Bapak terima kasih buat perenungan firman pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, semoga firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya bisa menjadi berkat buat kita semua, saudara. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada pengumuman sedikit. Buat setiap jemaat atau semua yang jemaat GBI Grand Parep yang rindu untuk memberikan persembahan, ucapan syukurnya atau memberikan persepuluhan, Bapak Ibu semuanya bisa mentransfer ke rekening gereja di nomor rekening BCA, yaitu di nomornya bisa diingat-ingat ya, di 576 5197128 atas nama Rudi Iskandar atau Bapak Rudi Iskandar. Sekali lagi buat Bapak Ibu semuanya yang
rindu memberikan ucapan syukur atau perpuluhan, Bapak Ibu semuanya bisa transfer ke rekening BCA atau rekening gereja di nomor 576-519-7128 atas nama Bapak Rudi Iskandar. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya kita bangkit berdiri. Mari kita angkat kedua tangan kita angkat pujian ini. Oh, terima kasih Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari buka hati kita dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus